Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memuji serta mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dalam kehidupan yang kita jalani ini tak henti-hentinya nikmat selalu yang kita rasakan. Enak selalu yang kita rasakan, indah selalu yang kita rasakan, dan semua itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kepada para keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Lanjut daripada itu, khatib menghimbau, mengajak, utama mengingatkan diri khatib sendiri, kemudian kepada para saudara-saudara sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berusaha untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita telah menjalani bulan ini, bulan Ramadan, sudah memasuki detik-detik ataupun hari-hari terakhir. Dan di hari-hari terakhir ini kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Oleh karena itu, khatib sedikit ingin membuka kembali lembaran yang pernah kita baca. Barangkali ada yang tertinggal, barangkali ada yang lupa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala usai Ramadan adalah seperti dilahirkan oleh ibu kita keadaan. Sebagaimana yang khatib baca barusan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah telah meletakkan dasar kesucian sebagaimana Allah letakkan manusia pada awal penciptaannya. Di sini disebutkan nas, manusia. Berarti secara umum pada dasarnya manusia itu adalah fitrah. Manusia itu bersih, suci, tanpa ada salah, tanpa ada dosa pada dasarnya. Oleh karena itu di akhir Ramadan kita diperintahkan untuk mengembalikannya kepada keadaan yang semula kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui membayar zakat fitrah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an
min tamarin aw sa'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha antu addu zakata antu addu qabla khurujin nasi minas shalah. Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu ukuran tertentu, satu sok daripada kurma ataupun satu sok daripada gandum. Wajib tersebut atas seorang hamba budak ataupun orang yang bebas merdeka seperti kita, baik laki-laki dan perempuan, kecil dan besar daripada kaum muslimin. Dan Rasulullah memerintahkannya bahwa ditunaikan paling lambat sebelum keluar manusia daripada sholat Idul Fitri. Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah satu sok daripada kurma ataupun gandum. Di sini perlu kita ilmu fikih, ilmu yang memahami tentang hadis ataupun Al-Quran. Kalaupun ada sekarang kelompok-kelompok yang mengatakan kembali saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gak usah bermadhab-madhab, gak usah fikih-fikihan, itu bohong. Itu berarti dia belum belajar sesungguhnya. Dia hanya belajar masih awal-awal saja sudah berani mengatakan hal tersebut. Sedangkan kita memahami dalil ini perlu fikih. Fikih itu apa? Paham, dipahami. Rasulullah memerintahkan membayarnya satu sok. Di sana adalah pemahaman-pemahaman yang berbeda. Dari mulai Imam Hanafi, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i. Ukuran tersebut berbeda-beda menurut ijtihad beliau. Dan di sini para ulama tersebut sepakat bahwa kalau ikut yang satu jangan dicampur dengan yang lain. Kalau kita yakin satu ibadah tersebut ikut Syafi'i saja, ya ikutin sesuai dengan aturan yang beliau jelaskan. Kalau kita ikut Imam Hanafi, maka kita ikut pula sesuai yang beliau jelaskan pula. Misal satu sok menurut Imam Syafi'i ialah 2 kilo 8 on. Sedangkan menurut Abu Hanifah satu sok itu 3 kilo 2 on. Ini dua keterangan yang berbeda dan dua-duanya sah kita ikuti, sah kita jalani. Nah, di sini perlu kita pemahaman juga. Bagaimana kalau kita bayar dengan selainnya? Kan ada yang lebih bermanfaat. Misalkan di suatu negara, ada suatu negara di luar sana, jangankan untuk baju lebaran, baju harian pun tidak mampu. Bagaimana kalau kita belikan baju saja? Nah, ini perlu pemikiran. Selanjutnya kalau kita berikan uang saja, nah itu juga perlu pemikiran, perlu pemahaman. Bisa kita ikuti pendapat dua-duanya, tetapi jangan talfik. Jangan campur aduk. Bayar zakat fitrah pakai uang, tetapi ukurannya ya harus ikutlah Abu Hanifah. 3 kilo 2 on. Konversikan saja, kalau 17.000 1 kilo maka dikalikan 3,2, berjumpalah nilainya berapa. Tidak boleh kita bayar, ya aku malas sekali bayar pakai beras. Bayar saja pakai uang, sepertinya Pauline itu nggak punya uang. Terus kita bayar pakai keterangan daripada Imam Syafi'i, ya nggak boleh. Itu dilarang, sudah kesepakatan. Satu pemikiran. Selanjutnya
Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Selanjutnya di keterangan tersebut ialah daripada kurma. Ini perlu pemikiran lanjut, kurma ataupun gandum bagaimana kalau di daerah kita. Nah, di dalam ilmu fikih dijelaskan angkuti baladi. Dalam ilmu fikih disebutkan seperti itu, daripada makanan yang mengenyangkan di daerah tersebut. Ada satu daerah kenyang hanya dengan tepung terigu saja. Ada satu daerah yang cukup puas dan kenyang dengan tepung sagu saja. Ada satu daerah yang bisa kenyang cukup dengan jagung saja ataupun beras dan lain-lainnya. Maka kalau kita ikuti ilmu fikih yang sebetulnya itu tidak salah dan itulah yang tepat karena kita mengikuti hal yang sudah dipikirkan matang-matang oleh ulama-ulama terdahulu. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya beberapa hari kemarin, "Oh Bang, Cak, apa sih manfaat daripada zakat fitrah?" Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda selanjutnya, "Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi." Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa. Jadi puasa tersebut disempurnakan, disucikan. Daripada apa? Minal lagwi warrafasi, daripada perbuatan sia-sia dan kata-kata jelocok. Jadi dibersihkanlah kita dengan kita keluarkan zakat fitrah, maka kita bersihkanlah keadaan kita daripada perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia tersebut tak perlu kita jelaskan detail. Apa saja yang tidak membantu kita, tidak ada manfaatnya, baik untuk keadaan kita ataupun untuk pahala, maka itu sia-sia. Adapun hal lain, umpama saya pergi berjalan jauh untuk melihat suasana, maka itu termasuk, kalau memang niatnya itu masih masuk dalam kategori hablum minan nas, mengingat ciptaan Allah. Dengan kita jalan jauh, Allah menciptakan begitu indahnya daerah, begitu indahnya gunung, begitu majunya di daerah tersebut. Kita pulang, kemudian kita adopsi, kita cari ilmunya, kita ambil, kita praktekkan, maka itu tidak termasuk daripada lagho ataupun sia-sia. Karena setelah kita pergi kemudian kita pulang, ada itikad baik, ada niat baik yang perlu kita praktekkan di kampung kita, di keluarga kita. Minal lagwi, daripada perbuatan lagho, warrafasi, dan rafas. Rafas tersebut ialah, bisa kita buka kamus bahasa Arab, rafat singkatnya ialah, kalau bahasa orang Jawa ndelotong, ucapan yang membangkitkan birahi ataupun ucapan yang mengarah-arah ke sana. Apalagi kita dalam menjalankan ibadah haji, di sana sudah ditentukan bahwa hal tersebut dilarang sekali untuk diucapkan. Selanjutnya, bersih daripada watu'matan lil muslimin, dan untuk membantu makanan untuk orang-orang muslimin yang lemah. Jadi manfaatnya membersihkan daripada perbuatan lagho, sia-sia. Selanjutnya, daripada ucapan-ucapan yang gak bagus, kemudian membantu orang yang lemah untuk makanannya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Demikian yang dapat khatib sampaikan melalui 3 keterangan, 1 dari Al-Quran, kemudian 2 daripada hadis. Semoga kiranya ada sedikit yang bisa bermanfaat kita pegang, ada sedikit yang bisa kita
pedomani dalam kita menjalankan ibadah, yakni khususnya zakat fitrah. Marilah kita jalankan, mari kita kerjakan sesuai aturan dan sesuai tuntunan, sehingga ibadah kita tidak sia-sia, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan taufik serta hidayah kepada kita sekalian untuk selalu menjalankan kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa berbahagia, baik berbahagia dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lit-tini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha shadaqallahul 'azim. Barakallahu li lana wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa la'allana nafusuna yawmal qiyamati bi rahmatin minallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udzukurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.